Saudara sekalian, warga, jemaat dan simpatisan Gereja Kristen Nazarenes Philadelphia, Shalom. Saudaraku, ini untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir kita menghadapi situasi yang sangat membingungkan, menakutkan, mengkhawatirkan. Terlalu banyak berita simpang siur dan berhubungan dengan ancaman COVID-19, virus corona yang sudah terbukti membawa banyak korban jiwa di berbagai negara. Kita sekarang sedang berjuang untuk menghadapi bersama sebagai bangsa Indonesia. Dan berhubungan dengan itu, maka beberapa pelayanan gerejawi harus ditunda, dihentikan, termasuk ibadah minggu. Dan hari ini, saudara sekalian, kami mulai dengan sebuah renungan singkat untuk semua warga dan semua simpatisan. Kami hari ini ingin berbicara mengenai hidup dengan prinsip ilahi. Hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan yang mencipta dunia ini. Saudara sekalian, dalam situasi ini apa yang harus dilakukan? Dalam situasi yang mencekam ini, umat Tuhan harus bersikap seperti apa? Ingin saya sampaikan kepada saudara kebenaran firman Tuhan dari Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13. Prinsip-prinsip itu berbicara mengenai gaya hidup yang harus kita jalani, harus kita hidupi. Yang pertama, bahwa kita harus takut akan Tuhan. Artinya menghormati Tuhan di atas kepentingan pribadi, di atas keinginan daging, di atas semua yang diimpikan manusia dalam dunia ini. Kita mengutamakan Tuhan dan berusaha berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Yang kedua, berhubungan dengan ayat 12 adalah hidup menurut jalan yang diajarkan, yang ditunjukkan kepada kita. Hidup yang benar, selaras dengan kaidah manusia, kaidah kebersamaan, kaidah masyarakat, kaidah umat Tuhan. Hidup menurut jalan yang ditetapkan Tuhan, supaya kita tidak membawa petaka bagi sesama, tidak menyusahkan orang lain, tidak membuat orang lain terganggu dan tersinggung. Hidup kita, hidup yang selalu berpikir tentang kebersamaan dengan orang lain. Saudaraku, yang ketiga berhubungan dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itu berarti Tuhan dimuliakan di atas segalanya. Itu berarti Tuhan dinomorsatukan. Itu berarti Tuhan ditaati. Dan hidup kita berusaha untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dan beribadah dengan segenap hati dan jiwa kita. Itu berarti bahwa dalam hidup ini harus dipegang suatu keseimbangan antara hidup iman, hidup ibadah kita dengan hidup perjuangan sebagai manusia yang harus berkancah dalam berbagai aspek hidup. Berjuang mencari nafkah, berjuang mendidik dan membesarkan anak-anak, berjuang untuk bisa menjadi berkat, menjadi orang yang bermanfaat, memberi dampak positif bagi sesama. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan, itu di ayat 13. Itu berarti, saudaraku, kita bekerja dengan rajin. Ini prinsip yang diajarkan Alkitab. Kita harus bekerja dengan rajin, kita harus melakukan tugas tanggung jawab kita, apapun fungsi dan kedudukan kita. Kita harus mewarnai hidup ini dengan rajin, dengan segala kesungguhan, dengan benar, dan berperilaku yang baik, menjunjung tinggi kejujuran, memegang teguh integritas kehidupan, supaya janji Tuhan di sana dikatakan di akhir ayat 13, supaya baik keadaanmu. Ancaman ini menakutkan, tapi ada janji Tuhan, supaya baik keadaanmu. Untuk kebaikan kita, maka Tuhan memberikan prinsip-prinsip dalam menghadapi berbagai situasi. Sesuai dengan sikon yang ada, kita ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang empunya langit di ayat 14. Dan langit yang mengatasi segala langit. Tuhan berjanji Dia akan memelihara, menjaga. Dia akan menyediakan segala yang kita perlu dalam hidup ini. Hidup ini singkat, tapi Tuhan ingin supaya hidup kita dijalani, dihayati dengan prinsip hidup, resep yang Tuhan beri. Dengan demikian maka pemeliharaan Tuhan kita nikmati. Jalan hidup kita bersama-sama kita jalani dengan damai, tentram. Kita hidup dalam suasana damai, penuh dengan shalom ilahi.
Tuhan memberkati saudaraku, dan kita akan berdoa sejenak. Tuhan berkati jemaat-Mu, berkati umat Tuhan, berkati Indonesia, supaya Indonesia bisa cerdas dan cepat, tepat mengatasi virus corona ini. Tuhan, kami berdoa supaya ke depan tidak ada korban-korban yang berjatuhan. Dimuliakan nama Tuhan dan diberkati bangsa ini. Haleluya. Amin.